Halo semuanya, JT di sini kembali lagi di 5 menit tutorial Unity Game Engine. Kali ini kita akan bahas pemrograman Unity tentang built-in methods dan atribut. Ini hanya ada di Unity Game Engine dan tidak ada di pemrograman C#. Jadi pastikan kalian punya Unity-nya, karena ini adalah Unity tutorial. Oke, lanjut, kita langsung saja buka Unity-nya. Unity punya metode atau fungsi yang sudah merupakan bawaan. Kita coba bahas semua yang penting satu persatu. Bikin script baru, namai apapun, lalu masukkan ke objek ini, lalu double-klik script untuk membuka scriptnya. Di sini akan selalu ada metode bawaan Unity, yaitu start dan update. Inilah yang dinamakan built-in method atau event function, di mana Unity akan secara otomatis menjalankan metode-metode ini dalam proses loopingan utama. Berikut adalah urutan dari awal objek pertama hidup sampai meninggal. Dimulai dari metode awake dan start, kedua metode ini dijalankan saat objek baru lahir dan hanya sekali seumur hidup. Yang membedakan adalah awake dijalankan pertama kali, lalu dilanjutkan ke metode start. Kedua metode ini biasanya diperlukan untuk menginisialisasi data sebelum permainan dimulai. Misalkan mengambil komponen dalam objek, menentukan seed untuk nilai random, dan mengatur nilai awal yang hakiki. Kedua pasangan selanjutnya adalah method onEnable dan method onDisable. OnEnable artinya saat objek diaktifkan, dan onDisable artinya saat objek dimatikan sementara. Jika Anda pilih objek pada hierarki, terdapat tombol checklist di atas inspektor window. Coba Anda matikan dan nyalakan objek saat mode permainan. Maka method onEnable dan onDisable dijalankan sesuai dengan statusnya. Hal yang sama Anda bisa lakukan yaitu dengan cara mengakses game object pada kelas monoBehavior, lalu gunakan metode setActive untuk menyalamatikan objek yang terpasang komponen ini. Ketiga adalah metode update secara berurut, yaitu fix update, update, dan late update. Metode ini dijalankan per satu frame selama objek masih hidup di dalam dunia game. Fix update sendiri berjalan berdasarkan delta waktu yang sudah ditentukan. Jika ingin tahu bagaimana cara merubahnya, bisa ke project setting, lalu pilih opsi time, dan cek nilai fix timestamp. Data ini merupakan waktu tunggu sebelum menggambarkan frame selanjutnya. Anda bisa memastikan nilai ini betul dengan mendebug time.deltaTime di metode fix update. Metode update berjalan berdasarkan seberapa cepat prosesor PC atau laptop Anda, sementara late update berjalan setelah metode update. Dan yang terakhir adalah metode onDestroy. Metode ini dijalankan saat objek di-delete atau dihancurkan oleh fungsi destroy. Fungsi destroy ini adalah bawaan kelas objek dari package Unity Engine. Ngomong-ngomong tentang inspektor window, jika kalian coba tulis public integer angka sama dengan 5, lalu kembali cek di Unity, akan muncul data yang bisa dimanipulasikan. Bagaimana jikalau saya ingin memodifikasi penggambaran ini? Atribut adalah jawabannya. Penulisan atribut cukup mudah dengan hanya menuliskan kelas atribut di antara kurung kotak sebelum variabel, method, atau bahkan kelas. Dalam video ini kita bahas atribut bawaan dari Unity Engine. Tidak semuanya dibahas, hanya bagian yang mungkin biasanya dipakai saja. Sementara ada cara untuk membuat atribut sendiri, tetapi akan dibahas di video lain. Yang pertama dan yang paling utama yang pasti Anda pakai adalah atribut serialize field. Atribut ini membuka modifikasi inisial nilai variabel khusus untuk variabel tertutup. Maksudnya tertutup adalah access modifier seperti private dan protected. Atribut selanjutnya adalah multiline dan text area. Untuk variabel dengan tipe data string, atribut ini menggambarkan placeholder agar Anda dapat memasukkan kalimat atau paragraf yang lebih dari satu baris. Lanjut ke atribut min alias minimal untuk variabel angka seperti integer, float, dan lainnya. Atribut ini digunakan untuk melimitasi data agar nilai yang diatur tidak kurang dari yang sudah ditentukan. Keempat adalah atribut range untuk variabel angka. Atribut ini melimitasi nilai di antara minimal dan maksimal. Hasilnya, variabel akan digambarkan slider dalam inspektor window. Kelima adalah konteks menu, khusus untuk metode yang berguna untuk menambahkan perintah baru pada konteks menu. Untuk menemukan menu ini, Anda bisa ke komponen dalam objek dan buka titik 3 berjajar di kanan atas komponen. Berikutnya adalah atribut space untuk jenis variabel yang digunakan untuk menambah spasi dengan variabel yang digambarkan di atasnya, alias menjaga jarak agar seolah-olah terlihat seperti satu kelompok properti. Ketujuh adalah atribut tooltip. Atribut ini hanya menggambarkan tips saat menghover kursor mouse Anda ke nama properti di inspektor window. Kedelapan yakni atribut required component untuk tipe kelas dengan bawaan kelas monoBehavior. Atribut ini mensyaratkan perlu ada komponen spesifik yang harus mendampingi komponen dalam satu objek.
public, komponen yang ditargetkan itu akan secara otomatis tertambahkan di dalam satu objek itu. Berikutnya adalah atribut header untuk memberikan label sebelum menuliskan variabel apa saja yang dicatat di inspektor. Dan yang terakhir adalah hide in inspector untuk semua variabel publik apabila Anda ingin menghilangkan properti dari inspektor. Sekian dari tutorial ini. Jika Anda merasa terbantu dalam belajar Unity, ayo like video ini dan subscribe channel saya untuk tutorial selanjutnya. Terima kasih, saya JT pamit dulu dan sampai bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.